Ada orang baru turun turun. menit yang lalu. Ada orang baru turun. Hah? Orang di mana? 3 orang. TikTok tapi. Apa ya? Bentar dulu. Kita ngelewatin orang emang tadi. Sama sekali nggak ada. Sebentar. Dia aku nyalain record. Aku dengar suara dari arah depan. Ini teman-temanku masih pada tidur semua nih. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi camping horor. Jadi kali ini saya sedang berada di area jalur pendakian Cikuray via Kiara Jangkot apa Jenggot ya. Oke, jadi kali ini saya hiking nggak sendirian. Saya ditemani oleh 2 teman saya. Yang teman saya yang pertama ini dia baru pertama kali mendaki di Gunung Jawa Barat. Yang ini juga pertama kali mendaki, tapi kalian juga pasti nggak asing Sobat Horor ya. Nah, yang pertama ini ada si Sandi ini. Lihat mukanya dia. Lihat mukanya dia. Jadi dia itu kepo sama Gunung Cikuray itu kayak gimana Sobat Horor. Ini kita ada 3 ini ya. Yang satu lagi nanti kalian pasti nggak asing mukanya karena sebelumnya dia pernah mendaki Gunung Selamat bareng saya Sobat Horor. Oke, jadi kali ini aku mau registrasi dulu. Registrasi. Habis itu nanti kita langsung hiking. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 9 pagi Sobat Horor. Kita start hiking jam 9. Dan semoga nggak kesorean ya. Karena kita mau hikingnya santai aja Sobat Horor. Nanti sambil jalan kita akan cerita tentang betapa banyak sekali misteri-misteri yang ada di Gunung Cikuray, apalagi di via ini Kiara Jenggot. Jadi ini bukan via yang kayak favorit ya. Jadi banyak yang bilang Kiara Jenggot ini tuh jalur yang kalau bilang itu notabene singit atau angker. Oke Sobat Horor, ikuti saya terus. Let's go. Oke Sobat Horor, kita start hiking dari pos base camp awal via Kiara Jenggot. Sekarang ini ternyata tadi saya salah jam, ini sekarang baru jam 9 Sobat Horor. Dan di atas sana itu ternyata ada pendaki, tapi cuma ada 3 pendaki Sobat Horor. Sama kita 3 jadi 6. Nih Sobat Horor, kalian lihat, ini tuh lagi banyak pupuk-pupuk yang di area desa sini, jadi banyak laler. Oke, estimasi pendakian dari pos base camp menuju pos 1 sekitar kurang lebih 2 jam ya, 2-3 jam. Jadi yang lama itu memang dari pos base camp sampai ke pos 1, kemudian nanti terakhir dari pos 6 sampai ke pos 7 itu yang lama. Yang lainnya itu estimasi mungkin kurang lebih 1-2 jam, sekitar segituan.
Jadi kenapa saya memilih Gunung Cikuray ini menjadi destinasi saya untuk camp horor, karena banyak sobat horor yang minta, Kak coba Cikuray, karena katanya Cikuray itu nggak kalah angkernya sama Gunung Gede. Jadi saya mau nggak mau coba kepo gitu sobat horor. Katanya mistisnya banyak. Nanti kita sambil jalan, kita sambil cerita seperti apa sih Gunung Cikuray itu, mistisnya tuh seperti apa mistisnya gitu, pantangannya seperti apa gitu. Ini baru awal-awal, nafas ini adaptasi dulu sobat horor ya, karena nggak ada ojek. Jadi kita harus mandiri, manual jalan kaki sampai pos 1. Oke, yuk kita jalan lagi sobat horor ya. Oke sobat horor, jadi kita berhenti dulu di salah satu saung ya, karena dia kecapean, saya juga kecapean, dia juga pinggangnya sudah mulai merasa tua. Oh, Aman ya. ketika kamera nyala. Kalau kamera off, waduh. Nah ini sobat horor masih tahu kan muka dia kan ya, yang pernah di gunung mana kamu? Udah ditandain ya berarti ya. Di gunung mana kamu waktu itu? Selamat. Gunung Selamat ya. Betul. Kamu pernah naik gunung mana? Siapa namanya? Sandi. Tahu. Terus? Sindoro. Terus? Everest. Wih, luar biasa. Beri tepuk tangan ya. Bukan Everest yang itu. Everest yang mana berarti? Everest yang kembar. Masa ini. Aduh. Oke, jadi kita istirahat dulu sobat horor ya, karena memang awal-awal tanjakannya lumayan gila banget dan ini benar-benar nanjak terus, nggak ada landainya. Dan kita sedang senam jantung ini ya. Iya betul. Jalurnya benar-benar seperti memotong sawah ini ya sobat horor. Karena ini bukan jalur yang, kalau orang bilang tuh bukan orang-orang FOMO ya, bukan jalurnya orang FOMO, jadi gini nih. Ada yang lagi nyanyi, ada yang lagi ngos-ngosan. Tapi view-nya bagus itu, bagus banget. Memang harus sabar nih melewati sawah-sawah seperti ini. Yuk, pos 1 masih agak jauh sobat horor. Kita harus ekstra siapkan fisik. Nanti aku akan cerita tentang misteri ya Gunung Cikuray, tapi nanti di atas sana sobat horor ya, pas lagi di hutannya. Ini masih hawa-hawanya masih adaptasi banget di jantung. Yuk gas. Akhirnya sampai pos 1. Pri, si Sandi mana? Kayaknya dia dengar suara deh. Maksudnya gimana sih? Dia dengar suara kayak ngok gitu. Babi. Suara Bagas kayaknya. Terus dia kejar tadi nggak tahu. Bentar. Kejar maksudnya kejar ke arah pos 2 apa kejar kemana? Ya pasti ke pos 2 lah. Aduh. Kamu bilangin sama si Sandi jangan duluan-duluan gitu, kan kita bareng-bareng di sini bertiga. Aneh. Nah, kamu nggak bilangin? Orang dia aja langsung lari, gak nungguin. Oke, sobat horor, ini sudah sampai pos 1. Tadi dari bawah itu sekitar jam. Dari bawah terjal banget ya. Mantap lah pokoknya. Emang gunung-gunung Cikuray. Ya kalau ini sih bukan buat pemula ya, jelas ya. Apalagi via Kiara Jenggot ini. Jadi kita estimasi kita dari bawah hampir jam 9, sekarang jam 11. Berarti kurang lebih hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Tapi katanya dari pos 1 ke pos 2 itu dekat, nggak terlalu jauh.
Tapi nggak tahu juga sih. Ya nggak tahu juga. Soalnya kan kita nggak tahu ya trek di atas sana kayak gimana nanti. Oh ya, kamu tahu nggak sebenarnya mitos di Cikure itu apa? Kenapa emang? Nggak boleh pakai warna merah. Tasmu warna apa? Tasku warna merah. Kayak warna merah. Terus nggak boleh bersiul. Nggak boleh bersiul. Sama nggak boleh apa ya? Aku bilang ya. Sekarang aku tanya, memang Kak Ivan percaya sama mitos-mitos itu? Ya mau nggak mau harus percaya dong. Kamu salah ngomong. Kamu ngomong sama YouTuber horor. Dan kamu sendiri sudah mengalami waktu lagi di Gunung Slamet. Seperti apa kamu di Gunung Slamet? Ingat, jangan diulang kembali kesalahan-kesalahan di Gunung Slamet. Paham? Apalagi satu teman kita nih kayak gini nih. Duluan nih gini. Ceroboh banget dia ikutnya kayak gitu. Ya nggak tahu juga, ntar aku coba tanya kalau ketemu deh. Oke. Masa hanya seekor babi biar rela kejar, tujuannya buat ngapain? Permasalahannya itu beneran babi atau bukan? Nah itu dia. Suara, Kan aku suaranya dari arah mana? Mas Andi itu jaraknya lumayan agak jauh. Nggak, Aku nggak tahu kayak Mas Andi. Oh berarti pas lagi kamu posisi di sini anggap aja dia tuh kamu lagi denger dia lagi lari ke sana. Iya. Oh berarti kamu belum sempat berhenti berdua sini belum? Belum. Dia langsung kan dari tadi dia yang paling depan. Yaudah yuk sambil jalan yuk. Oke. Jadi ini kita sekalian ngobrol masalah mitos-mitos ya. Tapi beli kamu tahu nggak di Gunung Cikure ini tuh terkenal dengan kabut selimut kabut berwaktu atau kabut apa ya? Kabut berwaktu. Maksudnya kalau kita nemu kabut terus habis itu kayak kita ngelewatin kabut itu, kita tuh seakan-akan kayak pindah dimensi katanya. Kayak film Doraemon ya jadinya. Ya pokoknya gitulah, kayak kita tuh kayak pindah dimensi terus apa namanya? Kayak kembali Nih kamu batu pegangin dong. beda alam. Pegangin. Aduh. Terus kabut itu. Terus apa lagi ya? Itu goib. Ya. Itu goib juga katanya ada di sini, di Pura ini. Itu kerajaan goib. Kabutnya itu kabutnya aku kurang tahu ya. Maksudnya kabut itu kabut selimut waktu atau kabut apa sih? Kayak kakak tuh kan sebelum sini kan survei dulu kan? Iya betul. TikTok terus lihat di mana? Google. Iya. Mitos-mitosnya itu apa aja gitu kan. Ya itu katanya. Tapi overall selama dari bawah sampai sini aku belum nemu apapun, belum nemu kejanggalan apapun. Iya Mungkin sih. karena ini kita baru vegetasinya baru kayak gini ya. Iya. Tadi kan di bawah Dan kita juga lagi- baru sampai ke pos 1 ya kan. Kita nggak tahu nanti di sana ada apa aja. Terus kan kalau di bawah kan vegetasinya lebih terbuka. Iya lebih terbuka. Kalau ini, nah ini baru mas. Nih, itu kan luas banget tuh kayak terbuka kayak gitu. Nah, ini mulai masuk kayak wilayah vegetasi hutan-hutan gini nih, yang bikin bahaya. Nah, Sobat Horor, jadi di Gunung Cikure ini tuh terkenal sama yang namanya bagas atau babi ganas. Di sana ada jalur via pemancar dari sebelah sana. Ada jalur pemancar itu yang katanya lebih sering ada babi ganasnya. Di sini ada tapi katanya jarang, tapi pasti ada. Jadi kita harus waspada. Pukul aja nih pakai trekking pole. Kenapa? Pukul pakai trekking pole. Nggak usah dipukul-pukul lah. Dia kalau kayak gitu nyerang nggak sih kak? Kalau kitanya nyerang, dia nyerang. Tapi kalau kita Katanya biasanya ngincer yang amis-amis ya. kami-kami Aduh. Bawahnya aja udah terjal banget. tapi dulu ini Korea ini katanya menjadi tempat bersemedinya Prabu Patarasa atau Prabu siapa gitu. Ini kalau aku salah, Iya. coba tolong editor tulis di sini ya Prabu siapa gitu. Ada. Jadi ini tempat semedinya gitu loh. Jadi akhirnya dijadikan tempat sakral gara-gara peristiwa itu. Dan beberapa kali juga banyak sekali pendaki-pendaki yang hilang di sini. Masa iya pernah? Kamu coba buka aja podcast horor. Banyak pendaki-pendaki yang hilang di sini ditemukan beberapa minggu, beberapa hari. Iya. Karena ya itu. Dan rata-rata lewatnya Kiara Jenggot. Kiara Ini Jenggot sudah ya. lama. Dan mungkin Katanya kayak Kiara Jenggot itu ya yang pertama dia bukan via favorit ya yang pasti ya. Ya. Terus juga Sebenarnya terkenal dulu ini angker ya. Dulu ini favorit. Oh dulu ini Cuma favorit. karena sudah adanya jalur baru. Terus akhirnya orang karena mungkin dulu lebih landai atau mungkin Iya. Lebih apa ya, mudah lah ya. family friendly ya untuk Iya. orang mencoba. Jadi lebih rekomen lah gitu. Cuma kalau yang dari pendaki biasanya lewat jalur-jalur ini. Tapi ya resikonya Gak tahu. Ada apa tuh kak tadi? Alang-alang ya. alang
banyak banget. Aduh. Percayalah padaku meski di alang-alang. Aduh, masih sebet-sebet yang lawak. Ini kita hampir mau 2 jam aja baru sampai pos 1 loh. Tuh, nih Apa tuh? nggak tahu nyangkut mungkin. Nih vegetasinya mulai merapat ya. Nah, ini baru yang aku suka nih kalau ada. Kayak gitu. Tadi kayak gitu suaranya gitu. Tadi suaranya kayak gitu. Ada suara tuh. Dengar nggak? Dengar nggak? Ya aku denger. Bentar dulu. Tadi suaranya kayak gitu. Tadi aku yang denger. Mana aku yang denger Mas? Nggak, tadi si Sandi dengar suara kayak gitu atau gimana nih? Mungkin yang gitu. Soalnya tadi aku dari jarak agak kejauhan jadi nggak terlalu jelas. Tapi kalau yang ini jelas banget Kak. Suara apaan ya? Tapi itu di jurang, woi. Itu jurang. Makanya. Aku tuh takutnya kalau terlalu notice suara kayak gitu nanti ke bawah sugesti Kak. Tapi soalnya aneh. Suara hewan, tapi aneh. Ya udahlah. Yaudah kita jalan lagi yuk sampai pos 2, coba kita tunggu. Aduh, Semoga sih Sandi nungguin ya. Aduh, ini mana sih ya? nggak tahu. Jauh banget anjir. Ntar kita coba tanyain deh. Belum rekam coy. Oke sobat horor, nih menemukan jejak kaki babi hutan nih. Ada di sini ada nih. Akhirnya setelah 1 jam Udah nyampe pos 2 nih. sampai pos 2. Mana Sandi Kak? Nggak tahu. Katanya udah sampai pos 2. Jangan-jangan dia jalan terus. Ya masa dia nggak nungguin kita sih? Tapi tadi kamu lihat gak? Banget ya. Lihat nggak tadi ada jejak babi? Ya aku lihat. Nah di sini tuh biasanya babi nih lewat nih, pasti nih. Ini masa babi bisa ngelewatin apa ya? Trek securam itu sih. Ya namanya babi. Itu terjal banget loh itu tuh. Oke. Sekarang pos 2. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 12 siang sobat horor. Wow, Lumayan 1 jam lah ya. Tadi dari pos 1 jam 11, sekarang jam 12. Ya, memang di sini Prabu-Prabu kayak gitu tempat dia berlatih tuh di sini ya. Apa sih kamu ngomong apa sih? Maksudnya Prabu-Prabu yang tadi kata Kak Ya Eka terus itu loh. kenapa? Berarti dia secara tidak langsung ilmunya keren-keren dong. Maksud kamu apa ngomong ilmu lu kayak gitu? Ya kan siapa tahu ya. Udahlah, nggak usah ngomong aneh-aneh. Udah ini sekarang Sandi kemana? Hah? Ya udah. Yuk kita ini istirahat bentar. Habis itu kita jalan lagi. Masalah takutnya kenapa-napa. Kayak kenapa? Dia kan baru pertama kali naik Gunung Jawa Barat nih. Iya. Ya kan? Kamu juga pertama kali juga. Ya takutnya Jawa Barat kan lebih gila. Itunya aku takutnya dia kenapa-napa. Ayo kita istirahat bentar aja. Habis itu kita 5 menit lah. Kita cari Sandi lagi. Kamu masih kuat nggak? Sebentar. Ini nafas aku udah ke senam jantung Oke banget. sobat horor, kita istirahat bentar. Habis itu kita lanjut ke pos 3 ya. Semoga sih kita bisa bertemu sama teman kita si Sandi itu di pos 3. Apa sih? Kamu apa sih? Enggak. Prabu. Maksudnya aku masih penasaran. Berarti di Udah, sini stop, banyak stop. peninggalan-peninggalan Iya, udah, ilmu stop. Yang Nggak usah ngomong, Strong dong. nggak usah ngomong yang begitulah. Oke guys, dia tepar lagi. keren banget sih. Gila. Amazing bro. Emang jalurnya bener-bener gak ada landai ya. Gak ada landai. Cikornya bener-bener gak ada landai. Gak dikasih Sebentar, space istirahat. kabut-kabut ini
Kakak jadi kepikiran sama kabut yang tadi kakak bilang. Iya. Iya. Kak, kabutnya makin turun, Kak. Kakak sih berdoa biar nggak hujan aja sih. Yuk, bentar lagi pos 3 nih kayaknya nih. Kalau kita keburu waktu sih ya, barangkali hujan. Si Sandi juga nggak tahu di mana dia. Tadi sobat Dora barusan kita tuh lari-lari. Dan ternyata tetap aja nggak ketemu sama teman kita itu. Kita niatnya mau nyusul Sandi ya. Tapi tetap aja nggak tahu, dia hilangnya cepet banget, Kak. Nggak tahu. Nggak habis pikir sumpah sama orang. Sebentar. Sandi. Cepet. Sandi, mana kamu, San? Sana, cepet. Sandi. Bentar dulu. Barafli. Tadi suaranya jelas banget, Kak. Bentar dulu, barangkali itu cuma itu doang gimana? Cuma tipuan doang gimana? Ini mulai aneh sih. Sumpah, ini mulai aneh loh. Tadi suaranya di depan kita masalahnya. Ini pos 3 baru nyadar lagi ini pos 3. Itu pos 3 itu, ini pos 3. Udahlah, nggak usah di itulah. Udah, Barafli. Pli. Oh, udah. Daripada kamu gitu, kamu lihat nih cuaca nih. Kau udah geruduk-geruduk. Mending kamu bawa jas apa? Oh iya, ini bawa. Bawa jas hujan. Bawa. Udah, pakai dulu aja deh. Oke, Sobat Horor. Tadi tuh kita dengar kayak suara teman kita mungkin itu cuma ya halusinasi saya aja, Sobat Horor. Biarin aja lah kalau kayak gitu. Oke, ini kayaknya lagi hujan ya, udah geruduk-geruduk terus. Ada ini. Ya udah lah kalau gitu. Pakai dulu deh. Tuh. Aduh. Karena kita kepikirannya sama Kita ini baru nyampe pos 3 loh, Kak, masalahnya, Kak. ya pos. Kan kita planning mau nge-camp di pos 6 kan? Ya semoga Masih bisa lah. lumayan jauh loh. Paling 3 jam lagi lah. Aduh, Mungkin kurang lebih. mana mau hujan lagi. Kalau aku nggak mikirin itu, mikirinnya si Sandinya itu gimana. Oh iya. Perasaan tadi suaranya jelas banget loh manggil kita loh, nyaut dia loh, Kak. Ya udah itu namanya tipuan gitu. Kita kena halusinasi. Udah yuk. Yuk kita jalan lagi yuk. Sebelum makan deras nanti malah. Kita nggak berat banget soalnya. Ya yang mana? Bisa nggak dipegang? Mau tak pegang dulu gimana? Oke, sebentar kita tak lanjut jalan dulu ya sebentar ya. Mana, Kak? Kita udah jalan sepanjang ini loh. Tapi kok kenapa? Ini ada tandanya nih. Oh iya. Enggak loh, tapi Ini kok jangan-jangan pertanda buat orang kalau mau nyasar nih. apa jangan-jangan yang nandain si Sandi ya? Bisa aja. Loh, bisa jadi loh, Kak. Mas Sandi itu dibawa ke alam gaib. Alam Masuk akal gaib? nggak? Bisa aja. Ya nggak bisa bakal kalau tahu. ngomong secara nalar manusia maksudnya di luar nalar Tiba-tiba manusia. hilang, Kak. Kita kan juga kenal Mas Sandi kan orang. Dia lari kali. Apa? Dia lari mungkin nggak seperti itu loh. Kita kan- dari tadi kita aja istirahat cuma sebentar doang. kita kan janjian ngecamp di pos 6. Ya, Mungkin dia udah di pos 6. aku takut sih barangkali dia ternyata dibawa sosok yang penunggu di sini ataupun gimana kan. Tapi menurut kamu sosoknya apa di sini? Kalau menurut kamu, aku aja nggak ada gambaran apapun. Nggak ada gambaran sedikit pun. Anjir, ini hewan apa sih? Apa sih? Tahu kayak ada tetangga. Kita udah pakai mantel. Aduh. Ini Nggak tahu sih. gerimis tiba-tiba itu. Hujan kan ya? Kalau di sini. Kok ada yang gerak-gerak? Kak, San? Kak. San? Tadi. Mas Tadi. San? Mas. Loh, Kak, Loh kok ngecamp? udah nyampe sini. Kok ngecamp sih? Udah nyampe sini, Kak. Bukannya kita ngecamp di pos 6? Iya. Hujan sih. Lah kamu ngapain malah ninggalin kita, malah lari-lari sendiri ngapain? Dari tadi kita ngejar loh ya. Mau nunggu di pos 2. Terus? Tadi kan karena jalan Suara babi? Terus? terus aku jalan ke atas. Hindar. Terus? Orang yang minta tolong. Ada orang minta tolong. Teriak-teriak.
kalian nggak ketemu-temu. Mau lanjut tadi aku di atas. Terus? Tapi ada tempat landai udah aku turun. Hujan. Emang tadi di sini hujan? Hujan. Oh di sini hujan. Kalau di kita tadi kan gerimis-gerimis iya. doang ya. Astaga. Aku kira kamu kenapa-napa, San. Aku Mas Andi sumpah. Barangkali ya Mas Andi kenapa-kenapa kan ya. Tadi naik loh, turun. Kenapa? Ada orang tahan juga naik. Ada orang Baru turun turun. menit yang lalu. Ada orang baru turun. Orang di warna. 3 orang. TikTok tapi. Nah, apa ya? Bentar dulu. Kita ngelewatin orang emang tadi. Sama sekali nggak ada. Sumpah, San, kita nggak ngeliat ada orang sama sekali. Tadi Orang dari kita lari. yang Mas Andi dengar itu suara minta tolong cewek apa cowok? Cowok. Cowok kata mereka. Yaudahlah. Terus Mas Andi kejar, Udah. tiba-tiba sampai di sini. Barafli. Yang penting Cuman orangnya nggak ada, ketemunya orang lain. kamu ketemu orang lain di sini. Mana orangnya? Di papasan. Mana orangnya? Oh, dia turun. Tuh. Kita nggak. Aja nggak ketemu. Ya Udah. bisa jadi nih ya kalau kita ambil positifnya. Udah. Barafli udah dah. Barangkali Yang penting saya. Ah. 3 orang. Pas lu tanya yang terakhir minta tolong siapa? Terus? Yang jawab Lah Mas Andi di sini Udah. dari tadi Mas. di atas kan udah. Oh, kamu udah sampai atas. Udah nyampe atas. Tapi nggak ada yang landai. Ya kalau dari sini masih sana ke atas. Oh, Cuma belum. ada landai. Oh, belum sampai pos 4. Belum. Ini kan pos 3 tengah-tengah ya. Ya udahlah, yang penting Sandi udah ketemu lah kalau gitu lah. Tapi ini bener Sandi bukan sih? Yang gitu kalah sumpah, ini posisi lagi tegang soalnya. Iya, kan pastikan kok malah. Ah, udahlah. Jalan. Ya udah, tapi ini masih baru jam 1 loh. Mau kita istirahat dulu. Tapi udah di tenda. Soalnya kalau kita ngecamp di sini itu kan sampingnya pasti lama banget loh Kak. Loh Hmm. ini aja baru pos berapa, pos 3 kan? Terus mau dibongkar ini. Ya. Ya udahlah. Aku juga takutnya barangkali ya kita laju ke sana nanti malah endingnya hujan juga kan, nggak ada yang tahu Ya ya. udah, kita hargain Sandi aja. Yang penting Sandi udah aman. Ya udah deh, kayak gitu deh. Aduh, lega aku. Dari tadi lari-lari sobat horor. Akhirnya. Tapi udahlah. Taruh dulu Kak, berat banget. Yaudah. Oke sobat horor, aku istirahat dulu ya sobat horor ya. Ini sekarang masih jam 1-an, hampir jam 2. Habis itu kita istirahat dulu. Nanti malam aku akan ajak kalian buat jalan-jalan sobat horor. Kita lihat sekeliling seperti apa hutan di Gunung Cikuray ini. Banyak misteri-misteri yang belum kita lihat sobat horor ya. Kita lihat malam hari ini. Oke sobat horor, jadi ini saya sudah dalam tenda. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 2 siang dan 2 lebih. Ini saya mau istirahat dulu, habis pasang tenda. Nanti saya akan ajak kalian buat jalan-jalan malam hari sobat horor ya. Apa ya kamu ya? Kayak gitu kamu ya. Oke Guys. istirahat dulu. Be. Tapi masih penasaran sih pas lagi Sandi tadi bilang itu ya. Betul. Masalah dia lihat ada orang turun Betul, kan. masalahnya kok Kita nggak lihat apa? Nggak lihat ada orang sama sekali yang turun. Masalahnya dia bisa secepat itu bisa nyampe sini masalahnya Kak. Nah itu kamu sampai di sini jam berapa San? Jam 12-an. 12 lebih dari nyampe sini. Jam 12 lah lebih. Kita jam 11. Jam 12 kita baru nyampe mana? Pos 1. Jam 12 Pos masih. 1 kan? Enggak. Pos 1. Jam 12 pos 2. Iya, pos 2. Oke deh. Mau ke arah. Ini jam 12. Lah berarti kamu di sini sekitar 2 jam dong? Hah? Iya. Oh gila sih Kak. Gila sih. Kalau kayak gini nggak logis. Terkecuali kalau kita banyak istirahat tadi. Ya kan Itu masuk akal. Masalahnya kita pun lari Kak. Kita ngejar dia loh. bawa dulu kan. Tapi memang kalau memang kita bicara hal yang di luar Tapi nalar, apa Mas Andi tadi lihat kabut-kabut juga Mas? Ya lihat lah.
Jelas. Udah langsung dibahas, kita istirahat dulu ya. Kita mau istirahat dulu, ini Aku masih bingung sih. kita istirahat dulu aja. Nanti malam aku bakal ajak siapa yang berani kita explore. Ini kepala nih. Oh, tapi nggak bisa ya. Kepalanya gimana? Oke Sobat Horor, saya istirahat dulu Sobat Horor ya. Ini hangat banget sih. Oke, kita masak dulu ya. Sekarang jam menunjukkan jam berapa sih? Setengah empat ya? Setengah empat. Kita makan dulu Sobat Horor. Kita belum makan dari pagi. Ini bener tadi apa bukan sih ya? Ya bentar Sandi lah. Kalau bukan Sandi, dia bisa tidur aja. Ya udah. Ini aja nih. Ngapain aja nggak sih? Jangan gak usah. Itu buat nanti malam aja. Apa aman. Kita mau makan dulu Sobat Horor. Seperti biasa, makan yang simple ya. Mie instan. Tapi mie instan tuh paling enak kalau di gunung-gunung gini Sobat Horor. Betul nggak? Betul. Nih, bawanya teko. Nggak bawa panci, guys. Jadi kita Best. harus terpaksa kayak gini. Mau nggak mau. Jangan lupa ya, untuk kalian para pendaki jangan buang sampah sembarangan. Min. Full hujan. Ini udah direkam. Kalau apa? Ini udah direkam. Oh, udah direkam. Kalau hujan kayak gini, kondisinya malam-malam sambil explore full. Ini gimana ya? Kalau ini hujan sampai tengah malam, kita sampai kesusahan sih pasti. Ya sih, kalau kita mau sampai kan sekarang pos 3,9. Berarti kalau mau sampai itu posisinya itu berarti harus jam 1 malam. Karena memang kalau main jauh juga sih, kan dari sampai pos 3. Kita kan di sini pos 9, kurang 6 pos lagi. Mantap. Tadi beli hand warmer nggak kepake ya? Ada tuh buat nanti malam. Aduh, panas guys. Panas banget. Oke, Sobat Horor, makan dulu Sobat Horor ya. Ya hujan-hujan gini paling enak makan mie kuah gini. Oh, mie goreng. Mie goreng. Bau gunting kah? Nggak bawa. San, tadi sih Pak Rafli jam berapa dia itunya? Dan tadi apa barusan? Setengah jam. Keluar tadi bilangnya ngapain? Rokok apa ngapain? Oh. Yaudah ya, tak cari dulu San. Mana nih ya? Iya nih aku cari dulu nih. Bawa apa kata? Kenapa? Gak usah. Kamu di dalam tadi aja. Ya. Pak Rafli. Gila ini maghrib loh. Pak Rafli.
Rafli? Kenapa? Ya kan nggak tahu. Coba aja deh. Rafli. Gila itu orang. Karena sama ke bawah ya. Tapi aku ngerasa hawa enak banget di sini. Rafli. Ada suara. Halo? 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 Ada suara sobat motor. Astaga. Halo? Pak Rafli? Pak Rafli? Gak lucu ya? Di mana kamu? Pak Rafli? Halo? Adalah nggak ada. Susah. Di bawah mungkin. Hei, Rafli? Kenapa kak? Sejak kapan kamu di situ? Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Kamu ngapain? Gak apa-apa lagi cari angin segar. Kamu sejak kapan di situ? Kenapa lagi cari angin? Enggak, kamu sejak kapan di situ? Enggak. Kok tadi aku teriak-teriak kamu nggak denger? Stres kamu? Oh, kamu ngumpet. Oh. Lagi cari angin segar lagi. Enggak, tadi barusan kakak teriak-teriak kamu nggak denger? Hah? Lagi pengen fokus aja. Oh, kamu diem aja. Ya, Terus kan aku kamu lagi ngapain? Ini di maghrib, kamu ngapain? Gak apa-apa, kayak lagi cari udara segar aja kan. Balik tenda. Ini udah maghrib. Ayo, balik tenda. Ngapain kamu kayak orang? Aduh. Apa? Ngapain di luar sih? Nyariin kamu lah. Tadi sih aku kebangun terus ngeliat nggak ada kamu sebelahku. Terus aku bilang sama Sandi katanya kamu keluar dari tadi. Astaga. Tuh, jadi kan aku teriak-teriak. Tuh orang di dalam situ. Ini orang kurang aja. Kamu sekali gitu kakak nggak mau nyariin kamu loh ya. Ampun. Udah dewasa, bisa jaga diri, aman kok. Astaga, ya ampun. Ini orang dikhawatirinnya gitu ya. Ayo nih, mau sandakala nih. Dalam malam lah baru kita explore lah. Sadar gak sih? Apa? Di sini saking udaranya dingin, kita ngomong aja keluar asap. Gak penting lah, turun. Ampun. Oke, sobat horor. Tadi barusan kita tidur ya, Pak Rafli. Dingin banget. Kita tidur dan sekarang jam menunjukkan pukul jam berapa coba lihat. 22.50 sobat horor. Kita akan coba explore dan mencoba ya, teman kita sisa di tidur, jadi biar aja nggak usah diganggu. Terus dia juga tipikal orang yang tidak terlalu penasaran dengan hal-hal seperti ini sobat horor ya. Oke, ini kita mau ke atas atau mau ke bawah? Mau ke atas atau mau ke bawah enaknya? Ke atas aja nggak apa-apa ya. Ke atas? Iya. Kita kan ke bawah udah tahu. Udah pernah. Ya udah, sok duluan. Oke, jadi ketika ini adalah hawa malam sobat horor ya. Seperti ini, kalian bisa lihat betapa mengerikannya hutan Gunung Cikuray ketika malam hari. Dan tadi terakhir saya dokumentasi adalah ketika sandakala sobat horor. Ini suhu dinginnya berapa derajat ya? Sebenarnya nggak terlalu dingin banget sih ini, Namanya embun tapi lebih dingin kayak Dieng dan lain-lainnya gitu lah. emang dia ini termasuk dingin loh. Tuh ada putih-putih apa tuh, biarin aja udah. Tapi kalau menurut kamu ya Pak Rafli, sosok apa yang menunggu Gunung Cikuray?
menurut kamu nih, feeling aja, feeling. Kamu kan semenjak katanya ikut yang camping di Gunung Selamat itu, katanya kamu sering mengalami kejadian aneh. Oh, Oke. menurutku ya, Heeh. ini ada sosok nenek-nenek. Kenapa kamu bisa menyebutkan seperti itu, nenek-nenek tiba-tiba? Apa Karena sebabnya? aku ngerasa. Ngerasa Kamu gimana? juga udah ngerasa kok. Di sini penunggunya siapa aja. Terus? Ini aku kasih bocoran Sapa Evan ya. Bocoran Yang apa? pasti di sini ada sosok nenek-nenek dan itu aku rasa kita lagi diintai. Diintai? Iya. Dia masih mengintai kita loh. Aku cuman feel. Soalnya tadi aku aja waktu tidur ada suara gesek. Kamu ngerasain bener itu? Pasti dah. Tapi kalau menurutku, ya, ini feelingku ya, Pak Rafli ya. Ini apa ini? Apa? Ular bulu anjir. Mana? Mana? Ular kaki 1000. Oh, ular bulu. Tapi kalau menurut feeling kakak, di sini itu sosoknya benar kayak tua, kayak sudah berumur lah bahasanya, setan-setannya yang apa ya, hantu-hantunya itu, penunggunya itu yang sudah berumur. Bahasanya mungkin leluhur atau yang dihormati oleh warga sekitar sini, Pak Rafli. Karena biasanya gunung itu selain dijadikan tempat untuk kayak sebagai hasil tanam atau masih kayak hasil pencarian, ya itu bisa juga dijadikan tempatnya gitu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan rata-rata 80% ya, aku nggak bilang 100%. Tempat-tempat gunung itu 80% itu yang menjadi oknum-oknum pesugihan itu bukan warga asli sini. Oh, berarti Dari luar, iya. Kayak mereka itu titipan dari mana, terus kenapa? masih percaya. Ya, Kan dia ke gunung ya. Oh, Masih yang jadi pertanyaan itu sih. di gunung-gunung Jawa Timur banyak banget loh hal seperti ini. Apalagi di Gunung Kawi. Arjuna ya? Kawi itu mereka pasti. Itu suara apa tuh? Monyet kan? Kamu dengar suara memang? Gitu doang. Ya, suara hewan lah. Nggak perlu dinotis juga. Coba kita hening sebentar, Pak Rafli. Aku kok kayak nggak tega tinggal di sana sendiri di sana gitu. Tapi dia juga udah tidur kok, Kak. Kan dia tadi tahu kita keluar gak sih? Kenapa? Dia tadi tahu kita keluar gak sih? Tahu, coba sebentar Pak Rafli. Pegang dulu, tutup kameranya. Gimana? Itu kan terkenal banyak protes ya. Iya. Makanya harus hati-hati. Toh di sini juga jurang-jurang semua sih, Kak. Kanan kiri tuh. Ini jurang loh. Tuh kan. Ini kalau kita kepleset aja udah terperosok. Jatuh. Tapi aku merasa dari tadi semenjak aku kayak tidur gitu terus kebangun. Iya. Kayak ngerasa ada yang ngikutin ya? Gak ada yang mantau. Iya kan? Beberapa. Karena aku bilang kayak ada yang yang mintai mantau gitu. gitu. Nah itu aku udah yakin kok itu sosok nenek-nenek itu yang aku maksud. Tapi aku nggak yakin kalau itu nenek-nenek. Cuma intinya dia itu berumur aja gitu. Karena energinya lumayan kuat. Kalau aku sih Antara jadi kayak gini. Kalau namanya energi lumayan kuat itu antara iya. dia memang sudah berumur Iya. atau dia terlalu banyak disembah atau banyak yang mengiblatkan kayak sosok ini gitu kayak apa? Kayak memuja gitu lah ya. Contoh, Semar. Iya. Nah, itu kan karena dia atau Nyiro Kidul. Iya. Nah, begitu lah. Itu di depan. Itu treknya gimana sih? Apa? Di depan. Itu landai bukan ya? Bukan ya? Perasaan dari tadi nggak nemuin landai sama sekali. Apalagi tadi yang di bawah. Wah,
lebih ekstrim sih. Terus sobat horor kalian lihat tuh crash itu. Kak, sebentar. Ada suara tenda. Tenda ada bawah. Kak, sumpah, jelas banget. Gini. Gimana? Kita mau terusin ke atas apa enggak? Jangan dulu deh. Kita cek di bawah aja. Sumpah, aku takut barangkali Mas Andi gimana kan. Gini, ini kan sekarang jam 11. Kita mau summit. Kira-kira masih ada 2 jam lagi. Gimana kalau kita 2 jam ini kita pasang kamera CCTV gimana? Nah, dia yang bagus. Kita pasang kamera CCTV di lorong ini. Di area sini. Sama pasang kamera CCTV di area tenda. Itu aja kali ya? Yaudah, boleh. Aku masih penasaran tuh. Kenapa? Tadi suara apa ya? Itu jelas banget loh, Kak, sumpah. Asa suara hewan. Kalau yang tadi aku denger suara angik kayak gitu, itu suara hewan. Bisa aja. Ini suaranya beda nih. Saya tak tungguin, Kak. Gelap banget, sobat. Yuk. Kebetulan saya pasang kamera CCTV di area sebelah sini. Semoga bisa ada sesuatu lah ya yang bisa kita dapatkan. Saya berani pasang kamera di sini karena sebelum saya hiking, saya tanya sama pendaki di bawah bahwa hari ini tidak ada pendaki yang naik kecuali kita, sobat horor bertiga. Dan ada 3 pendaki lain yang di atas yang sudah dari kemarin lah bahasanya, sudah dari tadi mendahului kita lah bahasanya. Dan dia nggak mungkin jam segini turun, jadi aman. Posisinya mereka bertiga itu ada di atas. Ini kita masih ada di area pertengahan pos 3 dan pos 4, jadi aman. Karena aku jujur ya sobat horor, itu agak sedikit curiga sama teman saya Pak Rafli. Karena tadi dia waktu sandakala kayak orang ketakutan gitulah. Barangkali dia kayak diikutin atau gimana. Dan itu pun juga di area sebelah sini. Dan posisinya sekarang Pak Rafli sama temanku Sandi itu ada di tenda. Oke, saya tinggal dulu sobat horor ya. Saya mau pasang kamera 3. Gas. Pasang kamera ketiga saya untuk ke tenda sobat horor ya. Semoga ada sesuatu yang bisa terekam karena tadi ada suara di area sebelah sini. Yuk kita masuk dalam tenda yuk. Oke sobat horor, saya sudah taruh kamera CCTV. Si Sandi tidur terus, dia kasihan capek. Ini orangnya nih. Udah dipasang kah Apanya? CCTV-nya? Udah lah. Kamu malah masuk, ketakutan kamu kan. Udah tak taruh di mana? Di area sebelah sana 1, terus di sebelah sana 1. Udah deh, biarin aja CCTV yang bekerja lah kalau gitu. Udah yuk tidur aja. Tuh, ini apa sih? Apa sih, Kak? Ini apa? Apa sih? Nggak apa-apa kok. Oh, kayak Nggak apa-apa. Tidur. Santai lah, cuma nanya doang. Apa kok? Iya, maksudnya Ya udah santai. nggak usah kepo lah. Ya, sebetulnya kita akan record lagi kalau memang ada sesuatu yang terjadi sebetulnya. Aduh, udah ngantuk banget aku sebenarnya. Ini waktunya 2 jam lagi ya. Iya, sampai jam 1 kita pasti 2 jam buat CCTV bekerja. Semoga ada sesuatu lah ya. Sebentar, ini aku nyalain record. Aku dengar suara dari arah depan. Ini teman-temanku masih pada tidur semua nih. Sekarang jam kayaknya 12 kurang ini.
Tidak ada suara, tidak ada teman. Ya udahlah, biarinlah. Sumpah, di Gunung Cikoreng ini tuh hawanya beda banget sebenarnya. Tapi memang ya seperti biasa, di setiap gunung itu pasti memiliki hawa yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi suaranya itu makin deket. Gila. Kak, suara apa itu kak? Kaget aku. Kok kamu juga dengar suara? Aku juga dengar sumpah. Anjir, jelas banget lagi. Di arah sana kayaknya ya. Udah diem. Kak. Jangan-jangan suara nenek-nenek itu kak. Apa sih? Jangan-jangan suara nenek-nenek itu kak. Iya nggak sih? Gak tahu dah. Coba. Diem Bentar, dulu. kita coba. Kita telusuri sih suara itu suara apa? Berisik banget. Sumpah, ya? Dulu ganggu tuh kamu tuh berisik banget. Apa sih? Excited banget sih kamu Suaranya jelas banget. kayak orang Kayak Malang. ada di itu loh apa namanya? Di sebelah kuping aku. Raf, kamu bisa diem gak, Raf? Berisik loh. Berisik apa? Tenang aja, tenang. Udah biarin aja. Udah tenang. Kamu kayak orang kayak habis lakukan suatu kesalahan sih, ampun. Nah, aku mau jujur sama kamu dulu, tanya. Kamu habis ngelakuin suatu kesalahan apa? Kesalahan? Kok kesalahan? Ngaco nih orang sumpah. Ya kamu ada nggak? Ya nggak ada lah. Ya udah, aku jangan kalau takut, diem aja. Udah yuk tidur, bentar lagi nih. Bentar lagi setengah jam lagi kita summit nih. Udah deh. Setengah jam lagi kita keluar sobat horor. Ambil kamera CCTV-nya. Ada sumpah. Tengah malam gini. Mau summit. Oke, sobat horor. Jadi ini sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 2 lebih sobat horor ya. Dan kali ini saya summit berdua sama si Barafli, si temanku si Sandi. Itu katanya nanti nyusul. Oke, sekarang kita berdua berjalan menuju pos 4 sobat horor ya. Oke. Hawanya cukup luar biasa banget ya. Tadi sempat saya explore ke area sini, cuma belum sampai sini sih kayaknya. Oke. Barafli aman, Bar? Oke. Biasa sobat horor, awal-awal adaptasi jantung lagi nih. Tapi tadi itu sobat horor, sekilas di dalam tenda saya itu berdua sama Barafli mendengar suara yang sama. Oke, kita harus menunduk ya. Oke. Semoga kita bisa bertemu dengan suara yang tadi muncul. Itu
Itu sosok apa sobat horor ya? Gila. Pohon-pohonnya itu loh. Ngeri-ngeri banget. Oke, overall sampai di sini hawanya masih aman ya, tapi nggak tahu nanti. Ikuti saya terus sobat horor ya, jangan skip video ini guys. Oke, pos 4 sobat horor. Pos 4 Cikuray. Oke, gimana? Ya langsung diajar habis-habisan ya. Karena baru adaptasi lagi para Free. Iya. Tapi itu menurut kamu kira-kira Sandi nyusul nggak ya? Nyusul ya mungkin ya. Tapi nggak tahu tuh Ben, biasanya dia langsung duluan ya. Tapi menurut kamu kira-kira dia berani nggak ya jalan sendirian gitu? Ntar dia nyasar lagi. Enggak lah. Buktinya aja dia bisa waktu awal lebih dulu dari kita. Oke. Malah sampai bikin tenda duluan. Tahu gitu tadi bikin tendanya di sini aja ya harusnya ya. Karena kan hujan sih ya. Mungkin ada berkahnya sih. Soalnya percuma juga kalau kita ngecamp di sini tapi nanti basah semua kan. Iya Ini bener. juga sama aja. Nih pos 4 Cikuray. Gila bener-bener ya sobat horor. Cikuray itu nggak dikasih Landai ya. landai sama sekali Luar sobat biasa horor. sih memang. Coba nih, ini nextnya mana sih coba? Nextnya lewat mana? Kayaknya lurus deh. Wah, mending camp di sini nih. Oh iya. Oh iya. Ya enak banget ya. Iya sumpah. Tapi di sini belum ada mata air ya? Belum ada katanya di pos 6 ya. Iya kan? Hah. Oh, di situ Kak. Hah? Tuh. Apanya? Itunya, jalannya. Oh, itu pos 5. Ini hutan semua ya? Itu jurang. Ya udah. Tapi kamu, Bar, Kenapa? kamu di tenda kan sama-sama dengar suara yang kakak dengar juga kan? Iya. Ya kan? Betul. Dan menurut kamu tuh suaranya apa? Suaranya agak kurang jelas, tapi suaranya aneh Kak. Menurutku mungkin itu dari nenek-nenek itu sih. Kayak suara wanita kan? Tapi kan? Iya. Menurutku nenek-nenek. Nenek-nenek kita maksud yang kita bilang dari tadi. Soalnya nggak ada lagi sih. Feeling aku mengarahnya tuh cuma ke situ doang. Udah. Ya udahlah kalau gitu. Yaudah yuk kita jalan lagi yuk. Kita masih lama soalnya di sini. Tapi menurut Kaisan dia bakal ngikutin kita sampai atas kayak kalau memang benar-benar dia memantau pergerakan kita. Kalau dia ngikutin, berarti ada sesuatu yang dia cari. Soalnya tahu sendiri kan dari tadi kayak kita diganggu terus. Ya kenapa diganggu terus? Nah nggak tahu. Tuh kan kayak ada suara bersak-bersak. Udah deh jalan yuk. Oke, arahnya ke sana kan? Jadi yuk. Gila sih. Ini aja ekstrim banget loh Kak. Ini tuh mirip banget sama Gunung Salak 11-12. Walaupun dia nggak terlalu tinggi, tapi bedanya gila sih. Ini kan Betul. bisa dari akar-akar semua kayak gini, akar-akar semua terus sampai tadi. Tuh kelihatan gak sih? Bener-bener nggak dikasih landai sama sekali. Jadi di sini tuh ujiannya capek iya, hawa nggak enak juga iya, campur aduk. Bener sih. Aduh. Ini kayak tekanan udaranya makin itu ya, makin naik ya. Soalnya kuping aku aja udah mulai ngerasa sakit ini. Iya di sini, nah aku di sini kencang nih. Iya kan? Kayak stick kencang. Sebenarnya kalau masalah kaki mah nggak terlalu capek, tapi untuk pernafasan sama kepala itu udah lumayan nguras tenaga.
Aku kayak dengar suara. Dengar apa? Yang dalam situ. Suara apa kak? Nggak tahu. Kayaknya mau jalan lagi. Aduh, tuh gila sih ini treknya tuh. Waduh, luar biasa ya. Ini aku yang bawa kamera. Oke, sobat horor kita jalan lagi ya. Oke, siap. Siap, yuk. Tuh, jalannya gitu tuh. Aduh, kayak gini. Oh, ini ada tandanya nih. Jangan sampai tersasar. Aduh, gila, treknya gini banget. Oke, sobat horor. Sudah sampai pos 5. Ini pos 5 dan sekarang jam menunjukkan pukul jam 3 kurang 20 apa ya? 3 kurang 20. Kenapa? Tapi kalau tadi kalau tadi si Sandi bikin kami di sini enak banget ya? Ya enak sih, cuman masalahnya bawa tas carry-nya itu Iya juga sih, bener sih. aduh gila sih, sumpah. Ini tadi kita habis lewatin apa ya, tanjakan mesra, luar biasa. Berapa lama lagi sobat horor ya? Ini urusan Everest plus Vegas. Apa? Apa sih? Bentar. Anjay ini. Apa? Aku nggak kuat berdiri. Enggak, sumpah. Aku nggak kuat berdiri. Sebentar, aku nggak kuat berdiri. Aku nafas dulu. Udah beli naruh kamera. Malah gak bakal berdiri gimana, ini mati terus lagi. Berat banget. Anjir. Aduh, ini mati terus. Berat banget. Kamu tuh kenapa sih sebenarnya? Bawah, Kamu lagi ngeprank ya? Enggak, sumpah. Hah? Kali ini aku nggak bohong. Serius. Anjir. Ya ampun, mati terus. Terus kamu kenapa? Nggak, sakit banget. Nggak ada makan, Kak. Makan gimana loh? Sakit banget ini aku. Sakit. Ntar kok bau sih? Tiba-tiba bau ya? Kamu tuh Airnya panas ya? Aduh, tinggal dikit lagi. Sumpah, Kak, aku kaget banget tiba-tiba punggung aku di sini ngerasa berat banget. Serius. Gila. Pak Rafli, kamu tuh sebenarnya ada sesuatu ya? Kamu mungkin manggil penghuni sini ya? Manggil. Hah? Aku nggak manggil apa-apa kok. Serius? Serius. Aku dari tadi nggak ngapain-ngapain, Kak. Nggak ngelakuin hal-hal yang aneh. Tempat ini makin luar Sumpah, biasa. aku perasaannya nggak enak banget, Kak. Kak. Sebentar. Si. Aku rasanya kayak ada yang mantau kita deh. Serius. Dan aku rasa di sini kayak nggak cuma berdua. Di sini aku rasa kayak nggak cuma berdua. Evan, mending jangan jauh-jauh dari aku dulu, Kak. Aku awalnya nggak enak banget. Halo? Kayak ada yang mantau sobat horor. Gila.
Barangkali kalian lihat sesuatu sobat horor ya, tag menitnya ya. Kadang penglihatanku tidak jelas juga. Halo? Gak ada apa. Mungkin sugestiku aja sobat horor. Tapi tuh aku kepo tuh apa ya? Tadi kayak ada 2 bola mata yang ngeliatin. Ini kita gimana? Istirahat dulu sini kan? Ya, bisa dulu deh. Kan lagi pos 6. Sekarang jam segini. Gak kuat. Gak kuat. Udah istirahat dulu aja. Oh, apa? Ngerasa berat banget soalnya. Aku ngerasa kayak dia mantap tau. Sumpah aku tuh ngerasa Barfi. Di sini tuh kayak nggak cuma kita berdua doang. Kayak ada 1 orang yang ngikutin kita dari tadi. Tahu nggak? Aku ngerasa kayak jalan bertiga dari tadi. Tapi udahlah. Wah, aku masih Apa banget. sebentar, apa jangan-jangan jadi Sandi ngikutin kita ya? San? Tapi kalau dia di bawah harusnya dia nyaut dong. Aku ngerasa seperti kayak kita bertiga di sini. Tapi di sini ya. Coba sobat horor, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gini sobat horor? Tulis di komentar sobat horor ya. Ini Mas Adi pasti nyusul kan? Harusnya nyusul. Tadi sih dia bilangnya ketemu di puncak aja. Aku mau apa, mau sholat atau mau apa gitu tadi. Apa kita di sini mau itu? Ih, kotor banget lagi ini. Ini Nungguin Mas Adi. apa? Di sini? Iya. Tapi lama banget kayak. Lama mungkin dia. Ini loh, ini corok banget nih. Ini buat pendaki-pendaki tolol yang FOMO yang kayak gini nggak punya otak. Tolonglah kesadaran dirinya, kasihan dong ranger-rangernya. Jangan cuma jadi pendaki FOMO gitu loh. Kayak gini dibuang, ya ampun. Ini aku buat ngomong aja. Nafasnya sesak banget loh. Sakit. Dadanya. Kayak gini kan kasihan ranger-rangernya tuh. Tuh, ya ampun. Oh iya, sumpah. Kenapa nggak mau dibawa ke bawah, gitu dibuang, biar Ini oknum-oknum nggak tanggung jawab nih kayak gini nih. Kurang ajar. biarinlah, udahlah. Dia urusan sama alam semesta lah. Yaudah deh, yuk sobat horor, aku mau sambil nunggu deh, mungkin 5-10 menit. Habis itu kita gas naik lagi ke pos 6. Let's go. Sampai pos 6 jam 4 pagi sobat horor. Gila, Cikuray ini tuh bener-bener bukan buat pemula ya sobat horor ya. Bener-bener full tanjakan doang seperti ini nih. Nanjak. Landai itu nggak ada. Padahal di peta itu tulisannya itu double bonus. Padahal keren tuh bonus tuh kayak landai gitu kan. Ternyata enggak. Bonus itu adalah tanjakan ya. Tanjakan semua di sini. Ini landai ini. Bentar, aku nyasar nih. Oke, sobat horor, ini kita lagi cari jalan nih. Tadi tuh sempet kayak nyari jalan tuh susah banget. Ini apa ya? Masa ke bawah? Pak Rafli, jalannya mau di situ apa di situ jalannya? Hah? Ayo. Jalannya mau di situ, ayo. Ayo. Jalannya mau di situ. Pak Rafli. Ini tuh. Pak Rafli. Kamu kenapa sih? Astaga.
Ini tuh, matiin aja nih. Gimana sih matinya? Aduh. Siapa tuh? Sandi? Wah, nyusul aku. Aku kira kamu gak nyusul. Ini nih, Barafli nih. Iya nih, Baraflinya jadi gini. Gak tahu. Hei, Barafli. Gimana ini? Kamu ke puncak? Kamu ke puncak? Gimana nih? Apa ini gak usah ke puncak ya? Apa aku bawa Barafli? Kamu ke puncak, aku bawa Barafli ke itu ya? Ke tenda ya? Kamu puncak aja sendiri gitu? Gimana ini gini? Sadar, Barafli, sadar. Kamu bisa bantu nggak bawa ke sana? Yuk bantu dia bawa ke sana yuk. Bisa nggak? Aduh, berat banget. Susah. Ini aku udah record, bos ini. Kamu. Tapi Udah jujur sini, bos ini. tapi Bos ini. Sini. Apa itu kamu? Apa ini? Ini apa? tahu aku nemu doang tadi, Kak. Kapan? Waktu maghrib. Aku kira itu jimat tuh kayak bisa membawa keberuntungan. buat Kamu kita, tahu dari Kak. mana ini jimat? Kamu pantas dari tadi kamu diikutin. Enggak, Kamu Enggak, tadi kayak gitu. aku Akhirnya kita tahu, turun Kak. lagi nih, kita nggak sampai puncak loh. soalnya aku mikir ya, kita jauh-jauh datang ke sini, terus aku nemu suatu barang kayak gitu. Aku tuh mikirnya kayak ini barang bisa membawa keberuntungan buat kita, membawa penyelamat. Selamat nggak? Selamat nggak kamu? Kau orang gila kamu tadi. Ini kan nggak tahu. Selamat Kak. nggak kamu? Kamu tuh salah, harusnya minta maaf, bukan kayak gini. Bukan sok bener, tau nggak? Udah aku nggak mau ngajak kamu lagi lah, next time lah. Udah, minta maaf deh. Aku Udah, juga udah, nggak tahu, stop. Kak. Serius, aku nggak tahu. Ini masih mau kau bawa? Masih mau kamu bawa? Enggak deh. Masih kamu bawa nih, makan nih. Tuh. Ambil di sana. Enggak deh. Tak bawa, yaudah, minta maaf. Kamu tuh salah. Malah bukannya minta maaf, malah kayak orang gila kamu. Ngejelasin kenapa nggak Kamu aku hampir bisa ngelukain kakak, ngelukain yang lainnya, tau gak sih kamu tuh? Ini bukan tempat kamu, ini alam. Gak usah kayak gitu kamu, itu punya orang. Biarin aja udah. Macam-macam kamu, gila kamu tuh. Gak usah kayak gitu kamu salah yang aku salah. Gak usah lagak sok bener. Kamu ngerasa salah nggak? Ya, Itu milik kamu nggak? bukan. Kalau kamu tadi mati gimana? Cuman kan niat aku baik loh, kamu. Udah lah, stop lah. Ayo, udah, baliklah. Oke Sobat Horor, jadi ini saya sudah arah balik nih, sudah balik ke area base camp lagi. Dan tadi ada beberapa hal yang di luar nalar terjadi oleh teman saya. Tapi ya mau nggak mau, yang namanya sebuah kejadian itu harus kita ambil hikmahnya. Mau gimana lagi, resiko kita ngajak temen hiking ya mau nggak mau udah harus ada resikonya gitu. Yang penting dia nggak apa-apa, temanku yang satu lagi juga nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa. Ya sudah, kita nggak sampai puncak, tapi semoga dari dokumentasi saya ini ada beberapa momen yang memang bisa mendapatkan energi dari penunggu Gunung Cikuray ini. Oke, saya Steven Evander. Sampai ketemu lagi di video-video pendakian berikutnya. Salam pasukan Sobat Horor. God bless you. Bye bye. Oh ya, yang mau order batu perlindungan energi langsung di sini. See you guys. Bye. Sakit banget kakiku. Oh.